Jadi Nabi itu mengabarkan, nggak tahu kita termotivasi apa enggak ya. Sop pertama unta itu 50 juta. Sop kedua sapi 25 juta. Sop ketiga itu kambing 3 juta. Sop keempat itu ayam 50 ribu. Sop kelima telur 5 ribu. Kalau ada orang yang bisa mengimplementasikan pesan hadis ini, maka sop pertama itu diisi 50 juta. Allahu wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita bahas tanya jawab tarjih tentang sholat Jumat 2 kali dan posisi imam berada di masjid yang bertingkat. Bagaimana tentang itu? Salat Jumat itu dilaksanakan tentunya di masjid. Tentunya kalau bisa itu sekaligus, tidak bergelombang, tidak sip-sipan. Tapi bila masjid itu sempit, ruangannya terbatas, sehingga orang tidak bisa tertampung dalam satu kali putaran, maka itu disilahkan untuk ada sip. Jadi ada di penjara Lowok Waru itu kelas 1 ya, itu jumlah penghuninya 3.200, kapasitas masjid 1.200. Itu memang sebaiknya sip dibuat gelombang. Di sekolah itu sama, rata-rata sekolah itu nampung jamaah paling ya 300-400. Jarang masjid sekolah itu besar. Saya kadang tanda tanya besar kok bisa dibanding aula ya jauh banget. Masjid-masjid sekolah itu sepertiganya, maksimal ya setengahnya. Gak ada yang musola di sekolah itu yang sama dengan aula, padahal jumlah siswanya itu banyak. Lagian sholat itu berjarak. Nah, aslinya boleh, namun ketika sholat itu bisa dilaksanakan di awal waktu, maka itu yang lebih utama. Karena pernah Rasulullah ditanya, ayul amali ahabbu ilallah, Rasul, amal apa yang paling disuka oleh Allah? Maka Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha, salat di waktunya. Artinya salat tepat waktu, salat di awal waktu. Dengan hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada lagi amal yang ahabbu, yang paling Allah suka, kecuali salat di awal waktu. Jadi kalau ada azan itu ya kita ke masjid. Nah, itu namanya awalu, di awal waktu, di waktiha, di tepat waktu. Tapi susah orang untuk bisa sholat di awal waktu atau di tepat waktu itu susah. Apalagi di lembaga, apalagi di perusahaan. Itu diikat oleh jam yang sudah tetap. Sementara sholat itu berubah-ubah. Sholat kan maju mundur. Aslinya kalau kita ini umat Islam dan mayoritas Muslim dan kita sepakati di antara warga itu ya bisa aja sih. Karena yang ke bawah meninggal itu kan pahala sholat. Sholatnya itu yang ke bawah mati. Bukan rutinitas reguler, rutinitas yang biasanya itu. Tapi berat. Punya pemahaman seperti ini berat, kecuali orang yang diingini baik atau dapat hidayah atau semangat keagamaannya itu tinggi. Lalu dia merasa bahwa hidup gak akan lama, akhirat kekal abadi. Lalu apa yang ia lakukannya itu dari ketaatan yang ia lakukan itu adalah jadi bekal di kehidupannya nanti.
Untuk bisa begini ini berat dan susah, karena memang di negara kita ini ya kelihatannya agama tidak begitu menjadi proporsi, fokus tujuan. Di SMA itu ada 16 mapel mata pelajaran yang bicara tentang dunia akhirat itu hanya satu. Sekarang jadi 2 jam, kemarin 3 jam, sekarang jadi 2 jam seminggu. Tambah berkurang ya. Jadi susah. Banyak yang gak ngerti, banyak yang gak tahu tentang amalan-amalan harian, tentang ilmu-ilmu dasar ya. Itu anak-anak banyak yang gak paham. Bahkan yang sering terlambat itu alasannya mesti karena bangunnya kesiangan. Nah, kalau bangun kesiangan berarti subuhnya juga lewat. Ya karena orang tuanya juga nggak bangun, jadi kan berat. Jadi jalin berkelindan. Nah, selanjutnya ketika kita mau sholat di awal waktu itu Rasulullah bersabda, memang itu yang paling baik. Karena sop pertama itu tawarannya adalah dia seolah-olah ya taqarraba badanatan. Siapa yang ada di sop pertama di awal waktu maka seperti berkurban unta. Summa roha bisaati saniyah, ketika orang datang di sop kedua pakaian nama qurba baqaratan, seperti berkurban sapi. Wa man roha bisaatil salisati, siapa yang datang di barisan ketiga pakaian nama qurba qabsan, seperti ia berkurban seekor kambing. Dan siapa yang ia datang itu pada waktu yang atau barisan yang ar-rabi'ah keempat pakaian nama qurba dajajatan, seperti seekor ayam. Wa man raha bi sa'atil khamisah faka'anna maqarba baidatan. Jadi Nabi itu mengabarkan, enggak tahu kita termotivasi apa enggak ya. Sop pertama unta itu 50 juta. Sop kedua sapi 25 juta. Sop ketiga itu kambing 3 juta. Sop keempat itu ayam 50 ribu. Sop kelima telur 5 ribu. Kalau ada orang yang bisa mengimplementasikan pesan hadis ini, maka sop pertama itu diisi 50 juta, dijajar itu uang, digepoi. Sop kedua 25 juta, sop ketiga 3 juta. Kira-kira jam berapa orang-orang di waktu Jumat akan hadir di Jumatan? Akan mungkin telat, mungkinkah telat? 50 juta loh di depan. Saya kira mungkin subuh udah nggak pulang dia, menunggu di depan. Kita yang hadir di sini, karena ini hadisnya sahih riwayat Bukhari, sebaiknya kita ambil sop pertama, karena udah waktunya sih. Yang hadir di sini kan udah menyepuh, udah sepuh semua. Ambil sop pertama. Nah, bunyi hadisnya itu dapat unta, dan bila saja untuk dapat sop pertama itu harus diundi, maka dia akan ikut undian dan agar mendapat sop pertama. Dan bila saja untuk dapat sop pertama itu harus datang dengan merangkak, maka dia akan lakukan dengan merangkak itu. Lalu yang selanjutnya, kalau tidak bisa di sop pertama, yang penting adalah satu. Dari Jabir ia berkata bahwa Rasulullah bersabda. Jabir dia meriwayatkan, ketika aku ini yusalli ma'an nabi bi sholatil maghrib fajitu faqumtu ila jambihi an yasarihi, aku datang di sebelah kiri beliau. Kemudian panahani, Nabi itu melarangnya, fa'ajalani an yaminihi, lalu geret aku ke sebelah kanannya. Faja'a sahibun li, lalu datang lagi sahabatku yang lain. Pasofabna khalfahu,
jadilah aku dan dia bersop atau bersolat di belakang dia. Fasalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sholat bersama kami. Dengan hadis ini menunjukkan bahwa posisi imam itu yang penting kalau berdua makmumnya di kanan. Begitu datang lagi satu, makmumnya persis simetris di belakang. Jadi dengan hadis ini imam itu sah kalau ada di depan dan di tengah. Dengan tidak menunjukkan imam itu mau di atas atau di bawah itu boleh. Tapi aslinya bersambung ya. Yang lebih baik itu kayak ini desainnya itu. Jadi sholat Jumat itu di sini dan di atas. Sehingga di atas itu melihat ke sini. Jadi kalau di bawah kan nggak kelihatan, nggak bisa ngelihat ke atas. Tapi tetap sah karena dalam satu lokasi, satu ruang, satu tempat. Tapi yang ideal itu sop depan itu bisa ngelihat imam. Bahwa imam di bawahnya dia itu tetap sah, atau imam di atasnya dia itu tetap sah. Yang penting bahwa innama ju'ilal imam liyutama bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Fa idza kabaro fakabaru. Kalau dia takbir maka bertakbirlah. Wa idza raka'a farka'u. Kalau dia ruku maka rukulah. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah, dan kalau imam berkata sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana lakal hamdu. Boleh mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh ditambahi ahlus sana'i wal majdi la man ya lima atita wa la muti lima mana'ta wa la yanfa'udal jadi min kaljan. Itu kalau dibaca mirip kunut itu kita. Jadi kalau di masjid orang yang ada kunutnya, kita tetap jamaah, jangan sholat di rumah, ngikut. Kalau mereka kunut gimana? Ya kita diem. Lu diem baca apa? Ya baca ini. Doa iktidal yang panjang sampai ahlus sana'i wal majdi. Jadi jawabannya bukan sami Allah liman hamidah ya. Kalau imam bilang sami Allah liman hamidah, makmum itu langsung Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlus sana'i wal majdi la mani alima atita wa la muti alima manata wa la yanfa'udal jadi min kaljan. Itu kalau baca pelan, dihayati, khusyuk gitu, persis. Saya kan biasa sholat di Al-Abror kalau ngisi kajian di Malang. Kalau dari sini kadang nggak nutut ya. Sholat di situ kan kunut, tapi kunutnya pelan. Artinya nggak baca imamnya, cuma dia ngangkat tangan. Makmum itu ada yang kunut, ada yang enggak. Saya termasuk yang enggak. Lalu saya baca itu ya persis. Saya selesai lalu imam sujud. Apa sah Pak? Beda dengan imam sah. Jangankan kunut, imam baca iftitah kita diem nggak baca, ya sah. Iftitah itu sunnah. Kalau kunut itu masih debatable. Kalau paham kita karena ada teguran dari ayat, kunut itu jadi mansuh. Kunut itu terhapus oleh turunnya laisalah kaminal amri sayun ayatu ba'alayhim aw yu'atibahum fa innahum dzalimun. Surat 3 ayat 128. Ini menghapus ketentuan kunut. Kita ini menunjukkan ayat di atas segalanya. Kalau ada ayat yang bicara, maka hadis tunduk pada ayat, dan hadis ini akan menjelaskan ayat, bukan menentang atau bertentangan. Kunut memang pernah dilakukan oleh Nabi, pernah, tapi tidak dilanjutkan. Berhenti dengan turunnya ayat ini. Kita ngikut sunnah Nabi kayak gini ini, lalu tidak kunut. Imam itu diikuti. Yang batal itu adalah ketika imam kunut kita tetap ruku, atau ketika imam kunut kita sujud. Itu batal dia. Ketika imam kunut ya kita diam, ngikutin gerakan imam. Jadi yang penting bisa ngikutin imam. Yang jadi masalah kalau imam di sini, makmum di bawah, ada LCD-nya putus. Lalu gak ngerti, putus, listrik mati. Itu jadi masalah. Makmumnya jadi sendiri itu. Kenapa? Karena gak bisa ngelihat. Coba dengan begini itu bisa.
Ada faktor desainnya. Baik Bapak Ibu, waktunya udah habis, mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.